Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kawasan hutan lindung lereng Gunung Agung Karangasem kembali terbakar. Polisi meringkus 3 tersangka pencuri ponsel yang kerap mengincar korbannya di konser musik. Berwisata menikmati keindahan air terjun Canyon Grudugan di Desa Jehem, Bangli. Kawasan hutan lindung lereng Gunung Agung Karangasem kembali terbakar pada Selasa malam. Sejumlah titik api muncul dan menyala besar di wilayah lereng Kedampal, Desa Datah, Kecamatan Abang. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 6 sore waktu setempat, dan dalam hitungan jam, kebakaran membesar dan meluas hingga ke lereng atas Gunung Agung. Beberapa jam kemudian angin kencang makin menambah jumlah titik api dan terus membesar sehingga mudah terlihat dari sejumlah wilayah di Karangasem. Polres Karangasem mengerahkan sejumlah anggota dari Polsek Kubu untuk memantau pergerakan angin dan titik lokasi pasti kebakaran di hutan lindung dan memastikan kebakaran jauh dari permukiman penduduk. Dari informasi viral juga di medsos, jadi kami langsung melakukan pengecekan, sampai juga perintah Bapak Kapolres, kami langsung turun dengan anggota, masuk Babin Kaptimas, dan setelah lakukan pengecekan, kami koordinasi dengan pecinta alam Pak Wayan Putra, bahwa wilayah yang terkena kebakaran tersebut bukan wilayah Kubu, namun merupakan wilayah Kedampal atau wilayah Abang. Itu merupakan hutan Gunung Agung, ya, hutan Gunung Agung yang kebetulan mungkin kering dan terbakar. Di sana tidak ada pemukiman. Ya. Kalau dekat dengan bangunan pura, Pak? Informasi juga di lapangan, di sana juga nihil adanya bangunan pura. Belum diketahui luas lahan hutan lindung Gunung Agung yang terbakar. Namun yang jelas kebakaran semakin meluas dan mengarah ke hutan pinus dan cemara di lereng atas Gunung Agung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Itu ada yang kosong, Pak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menemukan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tidak layak. Surat suara tersebut selain tidak berisi gambar calon gubernur dan wakilnya, beberapa di antaranya tidak jelas karena berlumuran tinta, bahkan beberapa di antaranya robek. Kerusakan fisik surat suara itu akibat salah cetak dan ketidaktelitian perusahaan percetakan. KPUD Gianyar belum bisa memastikan berapa jumlah surat suara yang rusak dan tidak layak tersebut. Jumlahnya baru bisa diketahui setelah melewati proses sortir yang melibatkan 151 orang tenaga pelipat. Robek ada beberapa juga, ditemukan masih ada robek. Nah, itu kita simpan dulu dan kita data terkait dengan kategori-kategori yang termasuk dalam rusak itu. Kalau yang tercoreng tinta? Yang tercoreng tinta sama juga. Kita simpan dulu sementara, setelah itu nanti kita laporkan apakah itu karena robek, apakah karena cetakannya tidak lengkap, demikian juga karena blobor tinta atau ada tanda-tanda khusus kan gitu. Nah, itu termasuk di dalam kategori surat suara rusak yang nanti kita mohonkan kembali ke penyedia untuk disediakan kembali. KPU akan segera menginventarisir dan menyortir seluruh surat suara tersebut selama 4 hari. Setelah itu KPU Gianyar akan melaporkan surat suara rusak melalui aplikasi sistem logistik milik KPU. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Sampaikan
Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya Selasa lalu mengunjungi Polres Badung untuk mengecek kesiapan para anggota untuk mengamankan Pilkada serentak November mendatang. Kapolda mengatakan jajarannya siap mengamankan seluruh tahapan Pilkada, terbukti dari berbagai kegiatan pengamanan seperti simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar beberapa waktu lalu. Tadi sudah mempersiapkan diri bersama Polres dan jajaran Polda Bali melakukan pengamanan rangkaian kegiatan Pilkada serentak tahun 2024. Sebelumnya sudah dilaksanakan latihan operasi, kemudian latihan yang lain, kemudian juga peningkatan kemampuan penyidikan di Gakumdu sama Gakumdu, di Bawaslu, dan Kejaksaan, kemudian juga sosialisasi dan pelatihan Linmas, termasuk pecalang, operasi peragaan sistem kota, sistem pengamanan taktis dari mulai situasi aman sampai situasi kontingensi. Dan terus ini kita latihkan dalam segala termasuk kemampuan keuangan sehingga pada tahap ini pun kita siap melaksanakan pengamanan. Polda Bali akan menerjunkan sekitar 7.500 personel untuk mengamankan seluruh proses tahapan Pilkada serentak tahun ini. Para personel ini dikendalikan dalam operasi Mantap Raja Agung 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Polres Gianyar meringkus 3 tersangka pencuri ponsel yang kerap mengincar korbannya di konser musik di kawasan Blabatu beberapa waktu yang lalu. Ketiga tersangka adalah anggota sindikat spesialis pencopet ponsel di Kabupaten Gianyar. Polisi masih memburu 6 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Komplotan copet ini berasal dari Jakarta. Mereka sengaja datang ke Bali untuk mencopet ponsel milik pengunjung konser musik. Menurut Kapolres Gianyar AKBP Umar Rabu lalu, para tersangka bahkan sudah mengetahui jadwal atau event yang akan berlangsung di Bali. Kali ini pula, dari pengungkapan yang dilakukan oleh tim, berhasil kita amankan 3 orang pelaku. Dari keterangan para pelaku bahwa mereka berasal dari Jakarta. Mereka bersama teman-temannya yang lain berangkat dari Jakarta hanya untuk mengikuti atau melaksanakan aksinya pada saat diselenggarakannya konser musik. Dari 3 tersangka ini terdiri dari 2 jaringan. Jaringan pertama itu sama-sama dari Jakarta, tapi jaringan yang pertama yaitu atas nama MDR dan MAN. Itu berasal dari Jakarta. Dia bersama temannya sejumlah 7 orang. Namun yang berhasil kami amankan 2 orang, yang 5 masih dikejar oleh tim yang sudah kami bentuk Satreskrim Polres Gianyar dan Polsek Blabatu. Polres Gianyar berhasil mengamankan sekitar 50 ponsel dari kediaman tersangka. 35 ponsel diantaranya sudah dikembalikan ke pemiliknya yang sebelumnya melapor kehilangan. Ketiga pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polres Gianyar. Polisi masih meminta keterangan dari para tersangka untuk meringkus anggota komplotan lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.